Hai Maltiers, bang bang bang. Jumpa lagi dengan aku Siti Syefia Salsabila dari kelas 10 IPA 2. Dan kali ini aku ditemani oleh Nadia Vela Supa dari 10 IPA 1. Nah Nadia, kerasa nggak sih kalau misalnya cuaca Kamu Via. nggak Nah, itu nggak bisa itu. Iya bener banget. Kerasa nggak sih kalau misalnya cuaca akhir-akhir ini tuh ekstrim banget ya kan? Kalau panas itu kerasa banget panasnya. Kalau hujannya deras banget. Iya, apalagi waktu itu pernah ada kan hujan Palembang yang lama banget. Pas itu ya rumah aku banjir. Seberapa tuh? Selutut Via. Jadi barang-barang di rumah tuh Basah semua. Sampai kayak kardus-kardus diganti jadi box sekarang, kardus-kardus pindahan, buku-buku basah. astaga, serasa kayak mau pindahan. Ribet emang. Nah, berarti itu selain itu juga tuh ada nggak sih yang cuaca yang panas banget gitu? Kalau gitu aku kurang ngerasa sih karena aku ASEAN terus sebenarnya. Iya. Nah, tapi itu semua ada hubungannya nggak sih sama topik yang kita tahu itu loh? Ada Via. Apa nih namanya? Global Global apa? global warming bukan sih? Iya benar. Global warming apa nih bahasa Indonesianya? Global warming itu bahasa Indonesianya pemanasan global. Jadi pemanasan global itu apa sih? Kalau di sini ya, pemanasan global itu ketika suhu rata-rata atmosfer bumi kita ini meningkat, panas gitu. Makanya namanya warming. Masuk akal ya? Masuk akal. Nah, terus tuh juga penyebab pemanasan global itu apa aja emangnya? Kok bisa sampai panas gitu? Setahu aku ya kalau dari kehidupan kita sehari-hari itu ya kayak aku bilang tadi, kayak aku ASEAN terus. Tuh ada zat apa sih namanya? CFC deh kalau nggak salah. Terus tuh juga selain yang itu ada lagi nggak sih? Dari asap kendaraan bermotor gitu kan. Oh iya, bener banget. Masih banyak sebenarnya Iya, ya banyak itu. banget. Dan juga itu penyebabnya. Gara-gara global warming itu pasti banyak ya kan penyebabnya. Ada asap pabrik, negara industri. Astaga, itu tuh asap tuh emang ya penyebab semua. Banyak polusi udara segala macam. Terus apalagi ya dari kehidupan kita sehari-hari, Selain yang CFC, yang itu dari asap kendaraan bermotor, terus AC, terus kulkas juga nggak sih kalau nggak salah? kurang tahu aku. Tapi kalau bukan dari kehidupan kita sehari-hari, banyak juga faktor dari yang nggak bisa kita jangkau gitu, kayak penebangan pohon sama pabrik-pabrik segala Oh iya, macam. penebangan liar gitu ya. Berarti kalau misalnya itu penyebabnya, berarti ada Dampaknya bener banget. Dampaknya itu juga gak cuma di lingkungan aja. Mungkin kita kira karena masalah pohon-pohon, udara segala macam itu cuma kena lingkungan gitu kan. Oh, Padahal iya. enggak, cuma global warming ini juga kena di bidang sosial sama ekonomi. apa hubungannya emangnya? Misalnya ya, kalau karena cuaca ekstrim kayak gini, padi itu jadi, pokoknya pertaniannya bermasalah. Jadi masalahnya ke gizi gitu. Kita jadi kurang gizi atau malnutrisi, kelaparan segala macem. Oh iya, gara-gara itu juga perekonomian jadi terhambat ya. Karena kasihan petani-petani, terus kan itu cycle-nya mungkin kayak jadi rusak gitu gara-gara emang dari awalnya pertaniannya nggak jalan. Oh jadi kayak yang kemarau panjang gitu ya. Atau mungkin pas hujan banget jadi banjir atau segala macam kan kena juga. Oh iya, bener banget tuh Nadia. Berarti ada solusinya nggak sih kalau misalnya dampak sama penyebabnya tuh banyak banget? Kira-kira ada solusinya nggak untuk global warming ini? Solusi kayaknya udah terlambat sih kita, tapi setidaknya sekarang kita masih itu mencegah gitu ya. Bukan mencegah sih, lebih ke mengurangi lah. Oh iya, kalau misalnya mencegah udah telat. Udah gak bisa lagi. Kalau itu mungkin kita sehari-hari. Kalau ini udah gak bisa lagi sih karena Apa itu COVID. emangnya? Itu transportasi umum. Oh, Susah juga iya. kan kalau sekarang transportasi umum. Tapi masih berjalan ya transportasi Insya umum di Allah, Palembang. ya. Terus hemat energi. Hemat Mengurangi energi. AC gitu ya. Oh iya, nah kalian denger tuh, ngurangi AC. Kurangi AC-nya. Aku yang ASEAN terus nih. Kalau penuhi AC terus kalau misalnya listrik nggak digunakan,
dimatiin gitu kan, jangan dibiarin nyalain terus segala macam. Bener banget. Terus tuh juga kalau nggak salah reboisasi nggak sih? Reboisasi, kita nanam pohon kembali. Mungkin kalau dari kita nggak bisa nanam di hutan gitu kan, mungkin bisa mulai di rumah. Kak, bagi yang punya halaman luas tuh jangan pelit-pelit nanam pohonnya. Banyakin tanaman. Iya, biar go green gitu kan. Iya, terus reduce, reuse, recycle. Oh iya, ada 5R malahan, bukan 3R lagi. Apa 5R? 5R itu ada road, ada reduce, recycle, reuse, sama satu lagi itu refuse. Jadi misalnya plastik yang nggak kita gunakan itu, misalnya kayak yang kantong asli gitu, kayaknya nggak usah kita pakai aja, kita kembalikan. Oh iya. Soalnya kan bisa diganti tote bag atau apa gitu, ya kan? Jadi udah 5R ya, kesini cuma 3 baru tahu. Iya, udah ada 5R sekarang. Terus tuh juga road. Road itu pembusukan. Nah, pembusukan itu tuh misalnya kayak sampah-sampah daun, jangan dibakar, mending kita busukan aja, terus kita jadiin pupuk kompos gitu. Jadi jadi sangat itu ya, bisa reuse, apa tadi? Road sama refuse. Yang baru. Iya. Tapi tahu juga nggak, Via? Apa salah satu penyebab global warming itu adalah gas rumah kaca. Gas rumah kaca? Iya. Oh iya. Gas rumah kaca itu tuh yang gimana tapi? Kayaknya lupa Bu. Gas rumah kaca itu ketika zat-zat yang tadi dari AC segala macem, pokoknya dari zat yang kita hasilkan sebagai manusia ini, pokoknya kita nih makhluk paling berdampak kepada bumi, yang rusak juga. Tapi sering nggak sadar sih ya. Emang manusia tuh banyak jadi gas-gas yang dikatakan gas rumah kaca ini tuh dia tuh kayak yang menumpuk gitu ya? Menumpuk di atmosfer. Oh iya. Sehingga pas sinar matahari ini masuk ke bumi itu tertahan gitu, jadi panas. Tapi ya sebenarnya gas rumah kaca ini tuh berguna di bumi. Karena kalau nggak pakai, itu bumi tuh jadi dingin banget, jadi semuanya tertutup es gitu kan. Cuma keren juga tuh, cuma kita nggak bisa hidup, enggak aja. Nggak bisa hidup. Iya, jadi perlu, tapi karena sekarang kita menghasilkan terlalu banyak, jadi terlalu berlebihan, menumpuk gitu ya. Kalau nggak salah itu lapisan sekarang yang mulai rusak, yang gara-gara efek gas rumah kaca itu lapisan ozon, bukan sih? Iya, namanya ozon. Iya, bener banget. Terus itu berarti kalau misalnya lapisan itu rusak, kan berarti cuaca jadi panas banget ya kan? Berarti bisa-bisa aja itu kutub yang di sana itu cair. Iya, udah mulai mencair ya, malahan sekarang air laut naik, jadi banyak negara yang kayak tenggelam gitu. Bayangi coba kalau misalnya kutubnya yang cair semua, tenggelam bumi. Satu bumi kita jadi seperti duyung segala macam. Jadi kota Atlantis ya sih. Terus kita sebagai orang Indonesia ya, di Indonesia ini negara terbesar ketiga setelah Cina yang menyumbang gas rumah kaca. Jadi kita ini negara terbesar keberapa sih? Agak lupa sih aku. Kita menyumbang banyak gas rumah kaca. Jadi kita sebagai orang Indonesia ya, karena kita menyumbang banyak gas rumah kaca, mungkin power kita juga bisa mengurangi banyak gas rumah kaca. Iya, itu harus kita sayangi ya hutan-hutan kita itu. Tapi kalau nggak salah, selain penyumbang gas rumah kaca terbanyak, Indonesia juga penyumbang oksigen terbanyak juga deh. Oh iya, aku baru tahu. Iya, kalau nggak salah deh. Soalnya kan itu di Kalimantan tuh banyak hutan-hutan kan. Tapi sayangnya sekarang kan karena ibu kota mau dipindahin ke sana. Iya, agak-agak ya. Kalimantan aku kan jadi kayak dulu itu aku di rumah nenek aku tuh ya banyak sih namanya gambut ladang-ladang gitu. Oh my god. Tapi sekarang pas aku balik kemarin itu udah banyak yang ditebang, udah jadi rumah segala macam, kayak sayang gitu, kayak vibes Kalimantan pulang kampungnya tuh hilang. Udah bau kota ya. Udah bau kota-kota banget. Terus tuh juga ya, kalau misalnya yang tadi tuh yang kutub itu cair, bisa aja virus-virus yang purbakala itu nggak sih? Ngeri. udah banyak corona aja nih, udah banyak itunya, udah banyak adik kakaknya ya. Iya. Deltacron, Omicron, Alpha, Beta dan lain sebagainya. Apa itu? Iya, ditambah kalau misalnya global warming ini bisa menambah virus-virus lain. Jadi jangan lupa vaksin kalian, guys. Sama DBD juga bisa dari global warming ini, aku baca kemarin. Oh ya, gara-gara air itu ya. Jadi nyamuk bertelur terus jadi penyebab DBD ya kan? Terus tuh juga nih ya, apalagi ya? Kalau misalnya Nadia sendiri tuh, apa yang Nadia harapkan untuk bisa
mengatasi ini? Mengatasi global warming sih, kalau kita sebagai pelajar aja gitu ya. Iya. Dan sebagai orang-orang yang punya platform kayak gini, kita bisa ngajak orang-orang lain juga untuk segera bersikap gitu, karena ini bukan hal yang bisa disepelekan, karena berdampak kita semua ini hidup di bumi gitu kan, kita semua ini ada di satu floating rock gitu kan. jadi kayak sayang gitu kalau di-ignore segala macem gitu. Dari hal-hal kecil, dari tadi nanam tanaman depan rumah atau depan sekolah gitu kan. Jadi hal-hal kecil itu tuh berdampak banyak ya. Insya Allah. Berarti harapan kita semoga untuk semua orang yang nonton ini, kita semua bisa menghargai lingkungan, terus menjaga lingkungan, terus melestarikan lingkungan juga. Iya. Jadi untuk kalian semua jangan lupa nanam pohon, minimal 1 deh. Kalau misalnya rumah kalian kan bisa banyak ya kan. AC kalau nggak dipakai, mati lampu kalau nggak. Kalau pagi-pagi tuh matiin aja AC-nya, masih dingin. Olahraga gitu kan. Dah, kayaknya sekian dulu deh podcast kita hari ini. Jadi sampai jumpa di lain waktu ya Small Tears. Bye.